Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat beribadah pada minggu yang kelima pada hari ini. Marilah kita mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini, diakhiri bulan Agustus 2020. Mari kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita, kita puji namanya. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang bait yang pertama. Marilah kita kuduskan ibadah pada pagi hari ini, di mana di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, murid adalah murid. Dia harus mentaati gurunya, karena dia mengikut, memutuskan di dalam kehidupan bagaimana berlaku sebagai seorang murid. Dan Yesus adalah guru kita. Kita harus belajar dari dia, hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka pemuridan di sini adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yang bertumbuh, berkembang, dan akhirnya serupa dengan Kristus. Memiliki keberanian untuk dilatih supaya sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan. Gembala kita.
kita. Artinya dari tuntunan itu kita ditanya sebagai murid, apa yang sudah kita lakukan? Ketika diperhadapkan dengan hukum kasih, mengasihi Allah, sekaligus mengasihi manusia, tentu kita merasakan sebagai murid, jatuh dan bangun selalu ada. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menyesali dosa kita. Sebagaimana di dalam hal ini Tuhan berfirman demikian. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosa di hadapan Tuhan. Imamat pasal yang ke-16 ayat 30. Mari kita nyatakan penyesalan itu dengan memuji bersama. Tetapi kasih Tuhan juga memberikan pengharapan kita di dalam hidup melalui berita negara. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur pasal 86 ayat 5. Demikianlah berita negara dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji namanya. Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Bapa kami di surga. Tuhan yang penuh kasih dan Allah yang mengasihi kami. Terbukti pada saat ini jemaat-Mu ya Allah, umat percaya akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengar, melakukan sebagai murid kepada gurunya. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28 yang demikian firman-Nya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali akan menimpa Engkau." Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia dalam kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat pada ayat 24 di dalam bacaan tadi yang saya bacakan ulang demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Bagaimana perasaan dari Bapak dan Ibu serta saudara ketika mendengarkan sabda firman Tuhan? Masihkah Bapak, Ibu, dan saudara akan tetap menjadi orang Kristen? Ini sesuatu pertanyaan bagi kita. Bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Yang pertama di sana dikatakan harus menyangkal dirinya. Itu sudah menderita menyangkal dirinya. Ditambah lagi dengan memikul salib serta mengikut Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Yuk kita bersama-sama untuk melihat. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melaksanakan tugas
berhasil, bukankah kita selalu menepuk dada, aku kok. Nek orang aku ya iso. Artinya apa? Secara manusiawi kita ingin mendapatkan satu pujian karena kita berhasil. Menyangkal diri adalah bagaimana di dalam keberhasilan itu tidak semata-mata karena kita, tetapi karena campur tangan Tuhan, sehingga tidak layak kita harus membanggakan diri kita. Lalu pada sisi lain kita harus menderita. Ya, setiap manusia ingin hidup enak dan enak, bukan untuk menderita. Kalau menderita, berarti kita diperhadapkan dengan satu hal yang tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Bisa saja kita menjadi sama seperti Rasul Petrus di dalam bacaan tadi. Petrus protes kepada pernyataan Yesus ketika Yesus mengatakan dia akan menderita, dibunuh, mati, dan dibangkitkan. Ada satu hal yang kita lihat bahwa Petrus hanya berbicara tentang penderitaannya, sehingga ia mengabaikan konsep selanjutnya bahwa Mesias harus mati dan dibangkitkan. Itulah sebabnya ia mengatakan Yesus tidak akan mati, Yesus akan dilindungi karena ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Yesus merasa senang kalau ia dibela oleh Petrus? Seperti kondisi kita merasa senang ketika dibela oleh orang lain, apalagi kalau yang membela itu orang kaya, orang pintar, orang yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan, sehingga kita merasa nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di dalam hal ini Petrus benar-benar belum mengerti akan pengakuan Yesus berkaitan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Bahwa memang seperti itulah Yesus turun ke dalam dunia untuk menderita, mati, bangkit, dan naik ke surga. Maka dari teguran itu, pernyataan dari Petrus yang memberikan pembelaan kepada Yesus justru ditegur dengan keras. Enyahlah iblis. Bukan berarti Petrus itu seorang iblis, bukan. Tetapi pemikiran yang muncul pada saat itu bahwasanya iblis memang ingin membelokkan rencana penyelamatan Allah. Masih ingat Bapak, Ibu, serta saudara, ketika Yesus dicoba oleh iblis, khususnya ketika Yesus diangkat oleh iblis, berada di atas, di gunung, lalu iblis mengatakan semua keindahan yang ada di dalam dunia ini akan aku berikan kepadamu, asalkan engkau sujud menyembah aku. Artinya apa? Dari awal semula iblis ingin membelokkan rencana penyelamatan Allah, sehingga ditolak secara tegas oleh Yesus. Dan rupanya teks ini kita melihat pembelokan rencana penyelamatan Allah muncul dari pemikiran Petrus. Oleh karena itu Yesus menegur Petrus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Yesus mengalihkan perhatian kepada para murid-muridnya dan menyatakan bahwa yang menjadi murid, konsekuensi logisnya ketika mengikuti Dia, termasuk kita sebagai orang Kristen, adalah harus mengambil jalan salib, harus mengikuti jejak Yesus. Maka di sini Yesus merubah konsep murid-muridnya bahwa pengikutnya menjadi orang Kristen bukan sesuatu yang mudah. Di samping menderita, juga mempersembahkan hidup seutuhnya, rela menyingkirkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, rela mengalami berbagai macam kesulitan, pergumulan, tantangan, ancaman, oleh karena ketika kita mengikut Tuhan dan mengarahkan setiap langkah kita,
mengikut jejak Tuhan sepanjang hari. Dan Yesus dalam konteks seperti ini memberikan alasan dalam suatu paradok bahwa nilai kekekalan itu diawali bila seseorang menikmati kesenangan dunia, ia akan kehilangan kesempatan hidup selamanya. Sebaliknya, bila seseorang rela kehilangan kesempatan hidup di dunia ini karena mengikut Yesus, ia akan memperoleh kehidupan yang mulia di dalam kekekalan. Bila ia memilih yang kedua, saya, Bapak, Ibu, Saudara, maka anak manusia akan menyambutnya di dalam kemuliaannya. Karena itu Yesus menantang para murid-murid, termasuk juga kepada kita, bahwa menyangkal diri, kehilangan nyawa, dan memikul salib adalah harga mati yang tidak bisa ditawarkan ketika kita menjadi murid Yesus. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, dan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana ia harus menderita, bahkan sampai mati. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada pengharapan besar, yaitu kemuliaan yang diperoleh oleh kita pada garis finish, yaitu hidup yang kekal. Menyangkal diri, memikul salib adalah pilihan satu-satunya yang diberikan Kristus kepada kita. Maka ego kita, keinginan kita harus ditaklukkan di dalam otoritas Yesus Kristus. Hidup berjalan bersama Yesus tidak hanya di dalam hal ini menjalani hidup mati raga, tetapi juga bagaimana spirit kita, orientasi kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan. Dan ini sebagai murid-murid dibutuhkan keberanian. Tanpa keberanian kita tidak mampu melakukan. Maka pertanyaan akhir, apakah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua saat ini sudah sesuai dengan kriteria Yesus? Menyangkal diri, memikul salib, dan siap menderita. Kalau di dalam diri kita belum mampu, bertobatlah, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai pengikut yang harus berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Berani yang didasarkan kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau berani didasarkan pada kehendak kita, berarti kita hidup di dalam kekonyolan, bahkan akan mati konyol di dalamnya. Tuhan berkati kita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk mengaku iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat pada saat ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan segala puji dan syukur oleh karena kemurahan, di mana pada saat ini kami boleh beribadah, kami boleh mengabdi Tuhan.
kepada Tuhan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan ucapan syukur pada hari ini diambil dari Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 365. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih saat ini Engkau selalu memelihara kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami banyak mengucap syukur kepada Engkau, dan saat ini kami haturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah tangan-tangan jemaat-Mu yang pada saat ini mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Biarlah persembahan kami ini dapat kami pergunakan untuk kepentingan gereja kami dan untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Amin. Kasih Tuhan, mari kita bersama berjalan mengikut Tuhan kita sebagai guru. Biarlah kita mengikut di dalam kasih-Nya. Ikut Dikau saja Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.